Misi, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam yang terhormat kepada Ibu Diah Darmayanti, SE, MSI, PhD, selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen SDM 2. Izin, perkenalkan nama saya Rizky Akbar, nomor induk mahasiswa 240 20 10 20050 sebagai mahasiswa semester akhir jurusan Manajemen PJJ S1. Izin untuk memaparkan presentasi sebagai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM 2. Studi kasus dampak diskriminasi pemberian gaji dan re, re- remunerasi terhadap tingginya labor turnover pada perusahaan Google Inc. Berikut tema yang saya pilih, dan untuk studi kasusnya saya ambil dari perusahaan Google. Latar belakang, latar belakang perusahaan, Google Inc. adalah perusahaan dari Alphabet Inc., merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan lebih dari 150.000 karyawan secara global. Google dikenal dengan budaya kerja yang terbuka, inovatif, dan inklusif. Namun, di balik reputasi tersebut, perusahaan ini menghadapi tantangan serius dalam praktik manajemen SDM, terutama terkait ketimpangan perlakuan dalam sistem gaji dan remunerasi. Pada tahun 2018, lebih dari 20.000 karyawan Google di berbagai negara melakukan aksi walkout massal sebagai protes terhadap praktik ketidakadilan dan diskriminasi internal yang selama ini terjadi, namun tidak ditangani secara serius oleh manajemen. Permasalahan utama yaitu, pertama, diskriminasi gender dalam sistem gaji. Audit internal Google menemukan bahwa perempuan dalam posisi teknis dan manajerial menerima kompensasi yang lebih rendah dibanding dengan laki-laki yang memiliki peran dan kinerja setara. Selain itu, peluang promosi bagi perempuan juga lebih kecil meskipun memiliki tingkat produktivitas yang sama. Kedua, ketimpangan perlakuan antara karyawan tetap dan kontrak. Google banyak menggunakan tenaga kerja kontrak atau pihak ketiga. Mereka mengisi posisi penting seperti content moderation, data entry, bahkan analis data. Namun, tidak mendapat tunjangan yang sama seperti kesehatan, cuti, dan bonus. Tidak memiliki akses ke pelatihan internal dan jalur promosi. Dianggap sebagai kelas 2 dalam struktur organisasi. Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sistem penilaian kinerja, kenaikan gaji, dan pemberian bonus di Google dinilai tidak transparan. Banyak karyawan menyatakan bahwa proses promosi dan insentif bergantung pada faktor subjektif dan relasi personal dengan atasan langsung, bukan berdasarkan objektivitas kinerja. Dampak terhadap organisasi. Yang pertama, tingginya tingkat turnover karyawan. Gelombang pengunduran diri secara sukarela meningkat sejak 2018 hingga 2021, terutama dari karyawan perempuan dan minoritas etnis, tim engineering dan content moderation yang merasa tidak mendapat pengakuan dan perlakuan setara. Menurut laporan CNBC 2020, Google mengalami penurunan tingkat retensi talenta hingga 15% di beberapa divisi strategis, termasuk AI dan cloud computing. Kedua, kerusakan employer branding. Citra Google sebagai tempat kerja impian mulai dipertanyakan. Ulasan negatif meningkat di platform publik seperti Glassdoor and Blind, memperlihatkan adanya budaya elit internal yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketidaksiapan manajemen dalam menanggapi isu diskriminasi secara terbuka. Ketiga, penurunan kinerja tim. Tim yang kehilangan anggota secara berulang mengalami penurunan produktivitas dan beban kerja yang tidak merata. Hal ini memicu spiral ketidakpuasan dan stres kerja yang pada akhirnya memperparah tingkat turnover. Respon dan koreksi perusahaan. Respon yang pertama adalah audit gaji tahunan berbasis gender dan posisi.
Google mulai menerapkan audit tahunan secara global untuk mengukur kesenjangan upah berbasis gender dan memperbaikinya melalui penyesuaian kompensasi otomatis. Kedua, peninjauan ulang status pekerja kontrak. Sebagian TVCs kini diberi akses ke program kesehatan, cuti melahirkan, dan pelatihan. Meski belum sepenuhnya setara, ini menjadi awal dari perbaikan sistemik. Ketiga, forum internal dan transparansi pengambilan keputusan. Google membuat forum diskusi terbuka seperti town hall meeting bulanan untuk mengakomodasi keluhan terkait SDM, sekaligus meninjau ulang sistem promosi dan evaluasi kinerja. Keempat, pelatihan anti-diskriminasi dan kepemimpinan inklusif. Pelatihan ini menjadi wajib bagi seluruh manajer dan atasan tim guna menciptakan budaya kerja yang lebih adil dan menghormati keberagaman. Analisis studi kasus dari perspektif ilmu manajemen. Terhadap studi kasus yang telah saya paparkan terkait Google, berikut ini adalah analisis dari perspektif ilmu manajemen. Pertama, prinsip keadilan equity dan keadilan distributif. Menurut teori Adams Equity Theory, karyawan akan merasa puas ketika input seperti pengalaman, keterampilan, kinerja yang mereka berikan mendapatkan output seperti gaji, bonus, pengakuan yang adil dibandingkan rekan kerja lain. Jika terjadi ketimpangan seperti yang dialami pekerja perempuan atau kontrak di Google, maka akan muncul ketidakpuasan, demotivasi, dan niat untuk resign. Dalam manajemen SDM, prinsip keadilan distributif, bagaimana kompensasi dibagi, dan keadilan prosedural, bagaimana keputusan kompensasi dibuat, harus menjadi landasan sistem remunerasi yang sehat. Google gagal menjaga transparansi dan konsistensi dalam proses ini. Kedua, manajemen kompensasi dan remunerasi. Dalam ilmu MSDM, sistem kompensasi dan remunerasi bertujuan untuk menarik dan mempertahankan SDM berkualitas, meningkatkan motivasi dan kinerja, mewujudkan rasa keadilan internal dan eksternal. Sistem kompensasi Google dalam kasus ini gagal menjawab dua aspek penting. Yang pertama, keadilan internal. Perbedaan upah antara karyawan dengan posisi dan beban kerja setara. Keadilan eksternal. Perbedaan perlakuan terhadap karyawan tetap dan kontrak. Walaupun pasar tenaga kerja sudah mendorong sistem kerja fleksibel yang lebih setara, dalam konteks ini, struktur gaji yang tidak transparan dan diskriminatif akan melemahkan loyalitas dan menciptakan distrust terhadap organisasi. 3. Manajemen talenta dan retensi. Tingginya labor turnover di Google akibat diskriminasi menunjukkan bahwa perusahaan gagal dalam strategi retensi talenta. Ilmu MSDM menekankan pentingnya strategi talent management yang berorientasi pada kepuasan kerja, keadilan dalam pengembangan karir, pengakuan dan penghargaan yang setara. Dalam kasus Google, karyawan kontrak tidak memiliki akses terhadap pelatihan, promosi, dan tunjangan layaknya karyawan tetap, sehingga pengembangan SDM menjadi timpang. Ini bertentangan dengan prinsip pengembangan SDM holistik yang disarankan oleh teori MSDM modern. Keempat, peran kepemimpinan SDM dan etika organisasi. Kegagalan manajemen dalam menanggapi keluhan secara terbuka menunjukkan lemahnya leadership dalam fungsi SDM, khususnya dalam aspek ethical HR leadership. Menurut teori Ulrich dan Brockbank, salah satu peran strategis SDM adalah sebagai penjaga integritas dan agen perubahan budaya organisasi. Dalam kasus Google, absennya respon cepat terhadap isu diskriminasi menunjukkan bahwa fungsi SDM belum dijalankan secara strategis untuk menjaga reputasi internal dan eksternal perusahaan. Keempat, hubungan MSDM dengan employer branding dan kinerja organisasi. Diskriminasi gaji berdampak langsung pada employer branding, yaitu persepsi publik terhadap kualitas lingkungan kerja suatu perusahaan. Ilmu MSDM modern menekankan pentingnya employer branding dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas tinggi di tengah persaingan global. Dalam jangka panjang, tingginya turnover karena ketidakadilan sistemik akan mengganggu efektivitas tim, menghambat inovasi, serta meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan.
Ini membuktikan bahwa kegagalan manajemen SDM tidak hanya berdampak pada aspek personal karyawan, tetapi juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulannya, studi kasus Google menegaskan bahwa diskriminasi dalam gaji dan remunerasi bukan hanya isu moral, tetapi juga ancaman strategis bagi keberlangsungan perusahaan. Ketidakadilan sistemik menciptakan ketidakpuasan, mempercepat turnover, dan merusak fondasi budaya kerja yang inklusif. Organisasi perlu menyadari bahwa praktik manajemen SDM yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi bukan sekedar kewajiban kewajiban etis, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas, inovasi, dan daya saing perusahaan. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu MSDM, khususnya teori keadilan, sistem kompensasi, talent management, dan etika SDM, kasus di Google Inc. menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis keadilan, transparansi, dan inklusi. Diskriminasi dalam gaji bukan hanya persoalan sosial atau hukum, tetapi juga merupakan indikator disfungsi manajemen SDM yang dapat merusak stabilitas organisasi secara jangka panjang. Oleh karena itu, pembenahan sistem SDM harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis nilai-nilai profesionalisme serta prinsip manajemen SDM. Berikut pemaparan dari saya dengan tema yang saya ambil studi kasus dari Google Inc. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.